Pernahkah Anda berpikir bagaimana agama yang seharusnya menjadi pedoman moral dan spiritual bisa berubah menjadi bagian dari strategi pemasaran? Saat ini, Anda bisa menemukan hampir semua hal berlabel syariah, dari parfum hingga pakaian, dari mie instan hingga pasta gigi, bahkan kebutuhan rumah tangga seperti deterjen atau pengharum ruangan pun tak luput dari label tersebut. Dalam dunia yang semakin materialistis, agama telah menjadi simbol yang dijual di rak-rak supermarket. Tapi di balik label itu, siapa sebenarnya yang diuntungkan dan siapa yang menjadi korban? Produk-produk ini seringkali dipasarkan dengan dalih mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun kenyataannya, komersialisasi agama telah menciptakan pasar yang justru membebani masyarakat kecil. Apakah ini bentuk ibadah atau hanya cara lain untuk membuat orang membeli lebih banyak? Sejak awal peradaban, agama telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam sejarah, agama bukan hanya tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga pengatur kehidupan sosial dan ekonomi. Misalnya di Babilonia kuno, praktek perdagangan seringkali diatur oleh hukum-hukum agama. Namun hubungan antara agama dan ekonomi menjadi semakin kompleks ketika kapitalisme mulai tumbuh di era modern. Revolusi industri menciptakan pasar besar untuk berbagai produk, dan di abad ke-20, merek mulai memahami bahwa simbol agama bisa menjadi alat pemasaran yang sangat kuat. Dalam konteks masyarakat muslim, produk halal dan syariah menjadi simbol baru dari gaya hidup religius. Awalnya konsep ini muncul dari kebutuhan yang sah, seperti memastikan makanan tidak mengandung bahan haram. Namun seiring waktu, konsep syariah meluas ke hampir semua aspek kehidupan. Di dunia kecantikan misalnya, kosmetik berlabel halal mendominasi pasar dengan klaim bebas dari bahan yang dianggap haram, seperti alkohol atau gelatin dari hewan tak halal. Dalam industri mode, busana syariah merajai tren, menghadirkan gamis, hijab, bahkan pakaian dalam yang dipasarkan sebagai sesuai syariah. Bahkan kebutuhan sehari-hari seperti air minum dalam kemasan, sabun, hingga popok bayi kini dilabeli halal. Tidak berhenti di situ, pariwisata halal menawarkan hotel dengan fasilitas ramah muslim, sementara dunia keuangan sibuk memperkenalkan berbagai produk seperti asuransi syariah dan investasi halal. Fenomena ini tampaknya mencerminkan permintaan yang meningkat, tetapi apakah semua ini benar-benar murni karena kebutuhan religius? Di permukaan, semua ini tampak seperti langkah yang baik untuk mendukung masyarakat hidup sesuai nilai-nilai agama. Namun jika kita melihat lebih dalam, ada dampak negatif yang signifikan terutama bagi masyarakat kecil atau awam. Harga produk-produk berlabel syariah seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan produk biasa. Kosmetik halal, misalnya, kerap dijual dengan harga 2 kali lipat dari produk sejenis yang tidak memiliki label halal. Meskipun bahan dasarnya hampir sama, makanan dengan label halal atau syariah juga sering dijual lebih mahal, padahal tidak ada jaminan kualitas yang benar-benar lebih baik. Akibatnya, masyarakat kecil yang merasa harus membeli produk ini untuk menjaga kesucian hidup mereka seringkali mengorbankan kebutuhan lain. Masalah ini semakin diperparah oleh ketidaktahuan. Banyak konsumen tidak benar-benar memahami apa yang membuat sebuah produk menjadi syariah. Mereka cenderung percaya begitu saja pada klaim di kemasan, tanpa memeriksa apakah produk tersebut memiliki sertifikasi resmi. Dalam beberapa kasus, produsen hanya menempelkan label syariah untuk meningkatkan daya jual tanpa mengikuti standar yang ditentukan oleh lembaga berwenang. Selain itu, komersialisasi ini juga memanfaatkan emosi religius. Pemasaran produk-produk berlabel syariah seringkali menggunakan dalil atau simbol agama untuk menciptakan kesan bahwa membeli produk tersebut adalah bagian dari ibadah. Dalam iklan-iklan seringkali kita melihat narasi bahwa produk tertentu membantu konsumen menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Namun apakah benar agama menganjurkan konsumsi berlebihan sebagai bentuk pengabdian? Marginalisasi juga menjadi efek samping yang tidak terelakkan. Produsen kecil yang tidak memiliki cukup dana untuk mendapatkan sertifikasi halal atau syariah seringkali kalah bersaing dengan merek besar. Hal ini menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, di mana usaha kecil semakin sulit berkembang karena tidak mampu memenuhi standar religius yang dipaksakan oleh pasar. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Timur Tengah, produk-produk dengan label halal atau syariah juga menjadi tren besar. Bahkan di negara-negara Barat, simbol-simbol religius digunakan untuk menarik konsumen. Produk makanan kosher menjadi pilihan populer tidak hanya di kalangan Yahudi, tetapi juga di kalangan masyarakat umum yang percaya pada standar higienisnya. Namun, di era digital, komersialisasi agama menjadi semakin canggih.
Media sosial digunakan untuk mempromosikan gaya hidup religius melalui produk-produk tertentu. Influencer dengan jutaan pengikut seringkali menjadi duta untuk merek syariah, memanfaatkan rasa hormat masyarakat terhadap agama untuk meningkatkan penjualan. Ketika simbol agama digunakan secara luas di dunia digital, tantangannya adalah membedakan mana yang benar-benar didasarkan pada nilai spiritual dan mana yang hanya manipulasi kapitalis. Konsumen modern harus lebih cermat, tetapi sayangnya banyak yang tetap terjebak dalam arus konsumsi tanpa refleksi mendalam. Pada akhirnya, kita perlu bertanya, apakah kita membeli produk ini karena kebutuhan atau karena rasa takut kehilangan makna spiritual jika tidak memilikinya? Agama dalam esensinya adalah panduan moral yang membantu manusia menjalani kehidupan dengan integritas. Namun, ketika agama berubah menjadi alat pemasaran, nilai-nilainya berisiko menjadi dangkal dan kehilangan kekuatan transformasionalnya. Mungkin solusinya adalah pendidikan dan kesadaran. Masyarakat perlu diajak untuk melihat lebih dalam, memisahkan nilai-nilai spiritual dari jebakan simbol-simbol komersial. Sebagai konsumen, kita perlu lebih kritis, bertanya kepada diri sendiri sebelum membeli sesuatu. Apakah ini benar-benar kebutuhan atau hanya ilusi yang diciptakan oleh pasar? Jawaban atas pertanyaan ini tidak mudah, tetapi langkah pertama adalah refleksi. Dalam dunia yang terus berubah, kesadaran adalah kekuatan terbesar kita untuk memahami hubungan antara iman dan konsumsi.